Halo sobat-sobat, gue punya channel. Berjumpa lagi di postingan GP Channel yang kali ini masih membahas tentang seputar sex education. Ada beberapa kasus kejadian seorang gadis yang masih perawan tapi tidak berdarah di malam pertama. Kok bisa? Memang ada kalanya banyak wanita yang merasa was-was atau khawatir dirinya atau tubuhnya tidak berdarah di waktu melakukan hubungan intim pertama kali di malam pertama setelah pernikahan. Tentunya pasti takut mengecewakan sang suami. Dan memang banyak kejadian di mana seorang wanita yang masih perawan namun tidak mengeluarkan darah saat berhubungan seks untuk pertama kalinya. Rasa was-was dan cemas tersebut muncul karena keluarnya darah di malam pertama menjadi indikator yang menentukan perawan atau tidaknya seseorang, khususnya dalam hal ini bagi kaum wanita. Di dalam masyarakat kita, keperawanan seringkali menjadi tolak ukur untuk berharga atau tidaknya seorang wanita yang dinikahi oleh sang pria. Sehingga ketika malam pertama, kadang wanita tersebut tidak mengeluarkan darah saat berhubungan intim untuk yang pertama kalinya, maka menandakan jika wanita tersebut dianggap tidak perawan atau tidak virgin. Tentu saja ini adalah pemikiran yang terlalu konvensional dan tidak didasarkan pada pertimbangan yang lebih luas seperti faktor medis. Mengapa tidak berdarah di malam pertama? Sebagian orang masih percaya jika wanita yang masih perawan akan mengeluarkan darah ketika malam pertamanya. Hal ini dikarenakan selaput darah di dalam vagina sobek sehingga mengeluarkan darah. Namun benarkah hal tersebut demikian? Faktanya, tidak sedikit wanita yang belum pernah melakukan hubungan intim sama sekali namun tidak berdarah saat melakukan hubungan intim pertama kalinya dengan sang suami. Bahkan dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa setidaknya terdapat 63% wanita yang tidak mengalami pendarahan saat melakukan hubungan intim yang pertama kalinya. Lalu, apa saja sih yang menjadi penyebab selaput darah yang tidak berdarah tersebut pada saat melakukan hubungan intim yang pertama kali? Mari kita bahas di topik postingan kali ini ya. Simak sampai selesai agar nggak salah gagal paham. Selaput darah wanita yang berbeda-beda pada saat melakukan hubungan intim pertama kali umumnya alat kelamin pria atau penis akan menembus vagina yang kondisinya masih sangat rapat, di mana hal ini di dalam vagina tersebut terdapat selaput darah, lapisan tipis yang sangat lembut. Selaput darah merupakan sebuah selaput yang sangat tipis yang menutupi dinding vagina sehingga saat penis masuk kemungkinan selaput darah tersebut dapat terkoyak dan mengeluarkan darah. Akan tetapi bentuk, tekstur, dan ketebalan selaput darah pada setiap wanita berbeda-beda satu sama lainnya. Dengan begitu nggak semua wanita bisa mengeluarkan darah di malam pertamanya berhubungan intim dengan sang suami. Bahkan beberapa wanita memang dilahirkan dengan kondisi tidak memiliki selaput darah. Tentunya ini bukan berarti jika dirinya tidak perawan sejak lahir dong. Wanita sangat rileks sehingga wanita terlubrikasi dengan baik. Kondisi lainnya yang menyebabkan wanita tidak mengalami berdarah saat hubungan itu pertama kali adalah ketika wanita memang merasa rileks sehingga vagina terlubrikasi dengan baik. Saat melakukan hubungan intim pertama kalinya, selaput darah dapat meregang hingga mempermudah penis memasuki vagina, khususnya saat sang wanita sudah sangat terangsang. Selaput darah bisa saja tidak sobek atau berdarah ketika berhubungan intim jika memang kondisi tubuh sangat rileks serta memiliki lubrikasi yang cukup baik. Beberapa wanita mungkin dapat mengalami pendarahan ketika melakukan seks pertama kalinya dikarenakan struktur dari selaput darahnya yang dimiliki terlalu tipis dan sangat rapuh. Hal ini juga bisa diakibatkan karena stres atau tegang ketika pertama kali berhubungan intim, berbeda dari penjelasan yang disebutkan tadi. Kondisi selaput darah yang sobek dan berdarah ketika malam pertama bisa terjadi dikarenakan cairan lubrikasi yang tidak keluar dari dalam vaginanya, sehingga menyebabkan munculnya nyeri hingga darah yang keluar dari daerah seputar area vagina. Kondisi wanita yang tidak dapat mengeluarkan cairan lubrikasi dengan baik bisa saja terjadi diakibatkan karena tegang dan stres yang disebutkan tadi. Cairan lubrikasi hanya akan terproduksi saat wanita merasa terangsang. Namun, jika kondisi wanita tersebut terlalu stres ataupun tegang, takut, khawatir, dan sejenisnya, maka otomatis cairan tersebut pun tidak akan keluar. Kecelakaan atau aktivitas yang menyebabkan selaput darah sobek atau pernah sobek sebelumnya juga banyak terjadi. Kondisi wanita yang tidak berdarah ketika malam pertama berhubungan intim bisa saja terjadi dikarenakan selaput darah yang memang sudah robek sebelumnya. Faktor-faktor kecelakaan maupun aktivitas berat yang dilakukan dapat menjadi penyebab yang paling umum mengapa selaput darah sobek meskipun belum pernah berhubungan intim. Di antaranya seperti olahraga atau mengangkat satu beban atau bekerja yang terlalu berat secara fisik. Hal ini kemudian menyebabkan selaput darah sobek bahkan tanpa diketahui oleh pemiliknya sendiri.
Selaput darah yang tidak berdarah ketika pertama kali melakukan hubungan intim juga dapat diakibatkan karena aktivitas-aktivitas yang lainnya. Terlalu elastis tidak adanya darah yang keluar ketika melakukan hubungan intim pertama kali bisa saja disebabkan karena memang selaput darah yang belum sobek. Hal ini karena selaput darah sifatnya elastis dan fleksibel. Pada beberapa kasus ditemukan hasil jika keelastisan selaput darah sangat memungkinkan untuk tidak robek ketika pertama kali berhubungan intim dengan suaminya. Bahkan ada beberapa wanita yang baru saja robek ketika melahirkan. Darah yang keluar tidaklah banyak. Faktor lainnya yang menyebabkan mengapa seorang wanita tidak mengalami pendarahan saat berhubungan intim pertama kali bisa juga dapat disebabkan karena jumlah darah yang keluar memang tidaklah begitu banyak. Banyak orang yang mengira jika robeknya selaput darah bisa menyebabkan banyak darah yang keluar. Padahal karena membrannya yang terbilang tipis, selaput darah yang sobek memang tidak akan menyebabkan darah yang keluar terlalu banyak. Tidak memiliki selaput darah, ada kasus yang khusus di mana wanita bisa lahir tanpa memiliki selaput darah. Perkembangan teknologi di akhir zaman ini yang semakin canggih memungkinkan juga untuk dilakukannya penelitian mengenai selaput darah hingga mendalam. Hasilnya memang ditemukan beberapa wanita yang sejak lahir tidak dilengkapi dengan membran selaput darah. Pada kasus seperti ini, keberadaan selaput darah memang tidak bisa dijadikan patokan jika wanita tersebut masih perawan atau tidak. Tes kesehatan dan menggunakan tampon pada saat pemeriksaan organ intim wanita, tak jarang dokter akan memasukkan alat medis yang ukurannya sangat kecil ke dalam vagina wanita. Namun, meskipun ukurannya kecil, bisa saja alat ini dapat memicu robeknya membran selaput darah tersebut. Hal ini juga berlaku ketika menggunakan tampon saat menstruasi datang. Penggunaan tampon tanpa disadari juga dapat menyebabkan selaput darah sobek, sehingga saat berhubungan intim pertama kali tidak akan ada darah yang keluar sedikit pun. Macam-macam bentuk selaput darah seperti penjelasan yang disebutkan tadi. Selaput darah yang dimiliki masing-masing wanita berbeda satu sama lainnya, dengan fleksibilitas dan derajat kelembutan yang masing-masing berbeda juga, dan semua hal tersebut sifatnya individual. Ada 4 macam bentuk selaput darah pada wanita yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah annular hymen, bentuk selaput darah yang melingkari lubang vagina. Septate hymen, bentuk selaput darah yang memiliki beberapa lubang terbuka. Cibriform hymen, bentuk selaput darah yang ditandai dengan adanya beberapa lubang terbuka namun ukurannya lebih kecil dan jumlahnya pastinya lebih banyak introistus. Pada beberapa wanita yang pernah berhubungan intim, bisa saja lubang pada selaput darah membesar namun tetap masih menyisakan jaringan pada selaput darahnya. Dengan diketahuinya berbagai bentuk selaput darah, maka tentunya kini pendapat mengenai hilangnya keperawanan yang harus ditandai dengan keluarnya darah sudah semakin jelas. Meskipun pendarahan saat pertama kali berhubungan intim dapat menjadi bukti jika wanita tersebut masih belum pernah melakukan hubungan intim sama sekali, namun tak menutup kemungkinan jika hal tersebut terjadi sebaliknya. Sehingga jika wanita tersebut tidak mengalami berdarah saat berhubungan intim, maka tidak bisa dijudge atau dituduh juga sebagai tidak perawan atau tidak virgin lagi. Wanita harus berdarah saat berhubungan seks pertama kali adalah salah satu mitos malam pertama yang banyak dipercaya orang. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya.